Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai edisi khusus kali ini, saya doakan semoga pemirsa selalu dilimpahi kesehatan badan dan kantongnya, sehingga dapat duduk rebahan dan bersantai sambil mengikuti edisi khusus Sisi Gaib kali ini. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sampai saat ini masih menjadi misteri. Beberapa orang yang mengikuti kasus ini selalu menunggu-nunggu update terbaru dari kasus ini. Sedangkan beberapa orang yang mengaku memiliki kemampuan khusus atau indigo mulai banyak bermunculan dan mencoba menerawang dan memberikan update sendiri berdasarkan karakteristik kemampuan mereka sendiri-sendiri. Benarkah para indigo ini bisa membantu memecahkan sebuah peristiwa pembunuhan dengan berkomunikasi dengan arwah korban? Ataukah sebenarnya ia hanya berkomunikasi dengan jin yang bisa jadi hanya menipu dan merasuki orang-orang tertentu dengan mengaku korban pembunuhan? Kasus Subang termasuk kasus yang rumit, dengan kesaksian-kesaksian baru yang terus bertambah dan semakin mengaburkan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Dan siapa dalang-dalang di dalamnya? Dalam sebuah riwayat yang diceritakan Ibnu Katsir, iblis pernah menampakkan dirinya dalam wujud seorang tetua terhormat dari suku Najd. Ketika para ketua suku Quraisy bingung tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mencelakakan Nabi Muhammad. Sementara itu mereka takut Bani Hashim yang terhormat dan merupakan kabilah Nabi Muhammad akan menuntut balas bila mereka membunuh Rasulullah. Saat itulah iblis yang menyamar itu memberikan saran yang cemerlang, yaitu haruslah setiap kabilah dari suku Quraisy termasuk dari Bani Hashim sendiri mengirimkan satu perwakilan untuk bersama-sama membunuh Nabi Muhammad sehingga Bani Hashim tidak bisa menuntut balas. Dan ide dari iblis itu diterima. Dalam perang Badar, iblis juga pernah menyerupakan diri menjadi salah satu tokoh yang ditakuti suku Quraisy, yaitu Suraka ibnu Malik, dan berteriak membela kaum kafir Quraisy dan mengatakan bahwa tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka saat itu. Sehingga malaikat Jibril turun dan membuatnya lari ketakutan bersama beberapa kelompoknya dari kalangan jin dan setan. Bangsa jin, setan, maupun iblis sangat menyukai kondisi-kondisi yang carut-marut atau penuh kehebohan di kalangan manusia, lalu masuk di dalamnya dan mencoba menyebarkan propagandanya untuk menyesatkan manusia. Bahkan di saat sekelompok orang, salah satunya kesurupan, dan mereka mengalami kebingungan dan kekacauan, jin akan berdatangan dan ikut merasuki orang-orang lainnya sehingga kondisi menjadi lebih kacau, lalu mengatakan hal-hal yang seringkali bersifat subhat-subhat. Pada faktanya, jin tidak suka merasuki orang yang sedang sendirian, karena tidak akan ada kekacauan yang bisa ditimbulkan. Rata-rata orang yang kerasukan jin, pastilah ada beberapa orang di sekitarnya. Apakah ruh bisa berkomunikasi dengan manusia? Beberapa riwayat menceritakan para sahabat yang bertemu dengan orang lain atau sahabatnya yang sudah meninggal, tapi kebanyakannya ini terjadi di dalam mimpi. Akan tetapi, hanya bermimpi bertemu dengan Rasulullah saja yang dijamin oleh Rasulullah sendiri bahwa itu adalah dirinya. Karena menurut beliau, iblis tidak dapat menyerupakan dirinya dengan beliau. Meskipun begitu, hadis mengenai perjumpaan itu menunjukkan bahwa memang tidak mustahil orang yang hidup bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal di dalam mimpinya. Akan tetapi kita tidak bisa menjamin bahwa itu benar-benar ruh dari orang tersebut ataukah penyerupaan yang dilakukan bangsa jin, setan, atau iblis. Ibnu Qayyim ketika menjelaskan 7 tempat ruh juga menyebutkan bahwa ada jenis ruh tertentu yang tertahan di bumi, terutama dari golongan ruh yang jiwanya terikat oleh urusan dunia. Apakah orang yang telah meninggal dan kurang takharab kepada Allah serta kurang meredokan segala urusannya kepada Allah, ketika tertimpa suatu musibah dan meninggal dunia,
jiwanya akan tertahan di dunia. Wallahu alam bisawab. Lan ana wong tan rimo titahe ing wekasan iku dadi becik kawruana ugi aja salang surup yen wong anom penwas tamtu manut marang kang ngadepi yen kang ngadep akeh bangsat datang